mewawancarai pelaku UMKM yang ada di Purwokerto. Sebelumnya dengan Mas siapa ya? Bagus Jawa. Alamatnya di mana? Sudah. Oke, baik. Dari hasil ketiga wawancara yang sudah dilakukan, tidak jauh berbeda antaranya permasalahan dan kebutuhan. Usaha tersebut bisa diketahui rangkuman permasalahan dan kebutuhan dari ketiga wawancara itu, diantaranya yang pertama ada kebutuhan yang pertama yaitu tempat yang strategis dan luas, memadai, bantuan dari pemerintah berupa modal usaha tanpa bunga, ketersediaan stok bahan, strategis promosi atau iklan, karyawan yang terampil. Dan berikutnya ada permasalahan persaingan dagang yang semakin ketat, yang bersaing dalam segi harga, tempat yang kurang strategis dan kualitasnya. Jumlah pengunjung yang tidak tentu membuat penjualan naik turun, kinerja karyawan yang kurang terampil, produk atau lokasi usaha yang kurang terkenal, atau sedikit orang yang mengetahui usaha tersebut. Alasan kami memilih permasalahan ini yaitu karena dari hasil observasi kami menemukan bahwa para pelaku usaha kecil menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dagang yang semakin ketat, fluktuasi jumlah pengunjung dan penjualan, serta kendala ketersediaan stok bahan baku pada musim tertentu. Permasalahan-permasalahan ini menjadi hambatan bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka. Karena itu, kami memilih menggunakan pendekatan design thinking khususnya tahap empati dan define agar dapat memahami lebih dalam pengalaman, kebutuhan, dan sudut pandang para pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat menemukan insight dan solusi yang tepat sasaran untuk membantu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Baik, Mas Doni Setiawan. Jadi dari permasalahan dan kebutuhan yang kemarin sudah Mas Doni itu sebutkan, di sini saya akan memberikan solusi dari permasalahan dan kebutuhan tersebut. Nah, jadi pemilik usaha harus bisa merangkap tugas untuk koordinasi sehingga dapat mengatur waktu secara efisien. Lalu melakukan koordinasi dan mencari karyawan yang cukup rampil dan beratas kemampuan atau skillsnya. Memiliki cukup karyawan untuk berganti shift, mencari alternatif bahan baku, kolaborasi dengan pelaku usaha lain untuk membeli bahan baku secara kolektif. Lalu mengelola dari supplier atau mencari supplier baru dan mempertimbangkan persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dan ada lagi, semisal jika terjadinya peningkatan atau penurunan pada penjualan, itu mungkin bisa kayak diinovasikan dengan dengan inovasi hal-hal yang baru. Tidak hanya untuk kayak dibakar saja, tetapi kayak dibuat mungkin kayak makanan jenis yang lain dari Oke Mas Dapa, sebelumnya saya mau nanya nih, menurut Mas Dapa tempat yang pas untuk dijadikan buat usaha ubi cilembu itu gimana ya Mas? Mungkin bisa di lampu merah kali ya, di perempatan, kalau enggak di tempat yang adem misalnya di pinggir sawah kayak gitu, bisa di seperti itu tempatnya. Bagaimana harapan pelayanan yang diinginkan? Pelayanan kita harus ramah dengan makanan itu yang berjenis. Terus bagaimana jika ada inovasi terhadap ubi madu itu yang biasa hanya dibakar, inovasi menjadi pancake ubi madu, terus bola ubi madu, terus sweet potato, cream blue, dan bagaimana tanggapan tentang harganya? Itu idenya cukup bagus ya, aku juga salah satu pecinta ubi-ubian. Mungkin kalau misalkan dari yang ubi cilembu sendiri kan cuma di oven, kalau misalkan di inovasi lebih dari ubi yang di oven doang, itu mungkin bakal lebih gong nantinya buat Gen-Z seperti kita. Terus buat harga sih saya maunya dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang tetap terjangkau sama kantong mahasiswa.